tahun 1624, di tepi Muara Ciliwung, berdiri sebuah benteng yang menjadi jantung kekuasaan VOC di Asia, Kastil Batavia. Selama 184 tahun, di dalam ruang sekretariatnya, para juru tulis setiap hari mencatat surat masuk dan keluar, kedatangan kapal, laporan dari kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga harga lada di Banten. Mereka menyebutnya Dag Register, jurnal harian. Dalam catatan harian jilid ke-7 yang mencakup tahun 1643 hingga 1644, kita menemukan sebuah entry tertanggal 14 Desember 1643. Karena naskah asli sudah tidak ada lagi, kita hanya bisa mengandalkan transkripsi yang diterbitkan. Tetapi, dari struktur catatan harian ini, kita tahu bahwa pada hari itu, sang petugas piket menulis dalam bahasa Belanda kuno di atas kertas yang kini telah menguning, mencatat dengan rapi urutan surat yang masuk, kapal yang merapat, atau laporan dari kerajaan tetangga. Tampak sederhana, namun sebagai sejarawan, kita tidak boleh naif. Dag Register bukanlah kebenaran mutlak. Pada tahun 1642, Gubernur Jenderal Van Diemen memerintahkan agar anggota Dewan Hindia sendiri yang memilih informasi dari wilayah Asia yang menjadi tanggung jawab mereka. Artinya, ada sensor internal, ada prioritas politik. Yang tercatat adalah yang dianggap penting bagi kepentingan VOC. Entry pada 14 Desember 1643, apapun isinya, telah melewati saringan kepentingan pusat kekuasaan di Kastil Batavia. Akibatnya, kita melihat celah besar. Informasi tentang India, Bengal, Coromandel, Malabar sangat lengkap. Persia dan Arabia hampir tak tersentuh. Cina dan Jepang pun hanya disebut secara umum, meski volume awal menyimpan detail penting tentang pendudukan VOC di Formosa, Taiwan awal abad 17. Inilah letak kritik sumber. Dag Register sangat kaya untuk sejarah maritim dan hubungan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, tetapi miskin untuk sejarah kawasan yang tidak langsung bersentuhan dengan monopoli dagang VOC. Lebih jauh, pada abad ke-18, fokusnya menyempit. Kopi di Priangan dan perdagangan lokal di Laut Jawa mendominasi. Jadi, jurnal ini seperti mata kamera. Gambarnya tajam di pusat kekuasaan, namun buram di pinggiran. Jadi, apa signifikansi Dag Register bagi kita hari ini? Pertama, ia adalah basis data ekonomi dan maritim paling sistematis untuk abad ke-17 dan ke-18 di Kepulauan Indonesia. Tidak ada katalog pelabuhan, volume kargo, dan frekuensi kapal secermat ini dari sumber lain. Kedua, ia menjadi saksi pergolakan zaman dari puncak Nusantara sebagai pusat perdagangan global yang disebut The Golden Age of Commerce hingga abad ke-18 ketika VOC melambat dan lebih fokus bertahan. Ketiga, tepat seperti petunjuk awal, surat-surat diplomatik yang tersalin di sini adalah jendela langka ke suara para penguasa lokal. Di halaman-halaman ini, kita bisa mendengar Sultan Ternate, Raja Goa, atau Bupati Cirebon bernegosiasi, mengeluh atau bersekutu dengan kongsi dagang asing. Maka, Dag Register bukan hanya arsip Belanda, ia adalah memori bersama kawasan. Ia mencatat saat dunia pertama kali menyatu melalui rempah, kapal, dan surat. Dan di balik angka dan nama, tersimpan denyut kehidupan sehari-hari di Kastil Batavia yang pernah menjadi pusat dari separuh dunia yang terkoneksi oleh angin muson. Dag Register van het Kastil Batavia, 184 tahun, puluhan jilid dan tak terhitung kisah di dalamnya. Saat ini, arsip aslinya tersimpan di National Archive Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagian telah didigitalkan. Untuk pendalaman lebih lanjut, lihat karya Paul van Dijk dan Kurt Lang 2007, serta edisi kritis oleh Van Opstal 1986. Jangan berhenti di satu sudut pandang. Sejarah selalu menunggu untuk dibaca ulang.
Terima kasih telah menyusuri Memori Batavia. Sampai jumpa di lembaran berikutnya.